Peka terhadap di mana Tuhan ada, peka terhadap di mana Tuhan bekerja, dan kita harusnya ada di sana. Jadi korban dari seseorang yang kita paling percaya. Waktu Lazarus meninggal itu, Tuhan tuh menangis gitu. Perasaan dihukum oleh Tuhan. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah ya, Pak? Selamat bergabung kembali di podcast Bible Delight. Saya Rudy Pen, ditemani oleh rekan saya, Lisa dan Samuel. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Rut, pasal 1, ayat yang ke-6 sampai akhir dari pasal 1. Tapi kita akan fokus kepada respon Naomi di dalam menghadapi situasi yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan ya, intinya menggambarkan akan kondisi Naomi yang berada di titik yang terendah. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan kedua anak laki-lakinya, dan dia berasa dia di dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Bahkan kalau kita melihat situasi Naomi penuh dengan kepahitan dan keputusasaan. Biasanya yang membuat seseorang itu sampai ke dalam level kepahitan yang sangat dalam itu apa ya? Kalau jadi korban. Dan tidak mempunyai daya untuk melawan. Iya. Ya, nggak bisa kontrol ya. Nggak bisa kontrol. Saya rasa di dalam satu level tertentu jadi korban selama dia masih punya kontrol, dia bisa doing something gitu. Makanya ada orang kan selalu ngomong jangan punya mental victim. Kira-kira ya, tadi kalau ngomong berasa jadi korban itu menimbulkan kepahitan yang terdalam. Menjadi korban siapa yang paling mengerikan? Dari seseorang yang kita paling percaya, kita paling andalkan. Orang yang kita anggap harusnya memberikan yang baik buat kita, Iya. ternyata enggak gitu, atau memanipulasi kita. Saya pikir apa yang terjadi kepada Naomi itu adalah konsekuensi akan percaya adanya Allah yang berdaulat. Orang ateis menghadapi misalnya kejahatan yang paling jahat pun, dia berespon, ya ini realita hidup. Siapa yang kuat, ya dia yang bertahan, dia hidup. Yang lemah, ya akan kalah. Dan dia tidak akan menyalahkan mungkin realita yang ada. Dia bilang, ini ya realitanya seperti ini. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, satu Allah yang berdaulat terhadap seluruh sejarah, seluruh kehidupan kita, dan hal yang buruk terjadi kepada kita, bagi kita yang percaya monotheism, itu kita harus menjawab pergumulan ini. Dan bagi Naomi, dia punya imajinasi kalau dia bahkan menjadi targetnya Allah. Dia merasa dia menjadi sasaran dari murka Allah yang begitu berat. Kalau kita perhatikan misalnya ayat 13, dikatakan, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Terus kita perhatikan ayat yang ke-20, yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit terhadap aku, kepadaku. Ayat 21, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kenapa punya mindset seperti itu? Iya, Pak. Padahal yang membuat keputusan kan Elimelek, Pak. Sang suami itu ya. Iya. Yang sudah meninggal itu. Mungkin dia pikir, harusnya saya bisa mencegah suamiku. Harusnya saya menyatakan kebenaran kepada dia. Harusnya saya tidak cuma ikut-ikut saja. Tapi perasaan menjadi korban dan dihukum oleh Tuhan itu nggak enak. Saya ngeliat kayak ada yang kontradiksi ya di sini. Ayat 6 kan dicatatnya, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar, ia di sini kan Naomi, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi dia punya satu harapan di situ, ada ekspektasi, ya saya mungkin dapat anugerah Tuhan di sana kalau saya pulang. Tapi di satu sisi, dia juga merasa Tuhan sedang, ya ada gambaran target di punggungnya dia dan itu lagi dicecar sama Tuhan gitu. Mungkin keputusan dia untuk pulang ke Bethlehem, keputusan yang wajar, logis, manusiawi. Ya. Karena itu kampung halamanku. Dan saya rasa juga dia dengar kabar bahwa Tuhan melakukan sesuatu di sana. Ada penekanan di situ ya, Betul, dalam penulisan ini. betul, Ya. betul. Jadi kayak ada satu yang menarik ya, maksudnya kalau kita mau ngeliatnya dari perspektif psikologi seseorang gitu ya. Jadi dia bisa kontradiksi gitu. Dalam satu waktu dia ada harapan, tapi dia juga ngerasa kepahitan juga gitu. Di sisi lain berasa menjadi targetnya Tuhan, tapi apa solusinya? Solusinya saya nggak bisa melawan Tuhan gitu. Iya. Tapi ada kerinduan, saya
harusnya kembali. Kenapa saya kembali? Apalagi dipicu dengan realita bahwa dia sadar Tuhan sudah dikatakan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ada solusi, ada makanan, ada perhatian Tuhan. Tensi ini yang sering bercampur aduk dalam perasaan kita nih. Iya. Tapi mungkin kita bahas ini dulu. Perasaan dihukum oleh Tuhan. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah ya, Pak. Maksudnya ya perasaan Tuhan kayak meninggalkan kita gitu ya. Tuhan mungkin tidak memperhatikan kita. Atau saya ini kayaknya berulang kali berdosa gitu ya. Apakah memang Tuhan masih mau mengampuni kita? Mungkin keselamatan nggak hilang, tapi anugerah Tuhan yang mungkin kalau di perspektif saya ngerasa Tuhan bisa begitu dekat. Tapi kalau saya terus melakukan dosa mungkin ya tetap selamat gitu. Cuma kan 1 Korintus bilang kamu nanti akan diuji kan perbuatan itu kan. Ada yang nanti menghasilkan emas, ada yang menghasilkan perak. Tapi ada yang selamat. Tapi itu seperti kayak diselamatkan dari api gitu. Jadi ada satu kegentaran juga ya. Dan saya rasa itu kayak bicara tentang relasi kita sama Tuhan gitu. Ya mungkin juga kita berdoa, tapi kayak ada rasa kosong. Mungkin ini lebih sangat-sangat subjektif sekali gitu. Tapi memang ada perasaan kayak Tuhan sedang meninggalkan, sedang diam gitu. Kayak kita nggak dapat respon apapun. Terus orang yang punya feeling seperti itu, biasanya apa yang ngedrive itu ya? Guilty feeling kah? Ya, dari tadi saya pikir perasaan dihukum Tuhan tuh kapan ya gitu. Saya cuman kepikiran waktu ada perubahan di kantor, dan perubahannya itu setelah waktu COVID mulai, lalu ada perubahan yang cukup besar. Jadi awal tahun 2020 tim kami itu dari tim divisi kami itu kami dipromote. Jadi nggak cuma saya, jadi ada beberapa promote. Nah, dalam kondisi itu kita cukup cepat dipromotnya dalam kondisi yang normal dan waktu itu tuh ada tensi-tensi dengan division lain gitu. Sehingga itu mungkin saya merasa waktu itu tuh ada perasaan jadi sombong. Karena ya dipromot dan sepertinya jadi sejajar sama yang lain gitu. Beberapa lama kemudian COVID, lalu habis itu diturunin. Oke. Di demote gitu ya? Ya, di demote ya. Waktu itu saya mikir, apa ini hukuman dari Tuhan ya? Jadi berasa ketika ini dikasih dan saya berdosa karena dengan hal itu dan akhirnya diambil lagi, itu jadi langsung berasa ini hukuman Tuhan gitu, bahwa ya atau pembentukan Tuhan, entah ya apapun itu, ya jadi merasa merefleksikan diri sendiri sih perasaan itu. Saya pikir perasaan dihukum oleh Tuhan di satu sisi ada positifnya kan, tapi ada satu perasaan dihukum oleh Tuhan yang bagi saya negatif gitu ya. Misalnya ada contoh seperti ini. Ada seorang, dia merasa dia berdosa, dia pinjol, akhirnya gali lubang tutup lubang, dan dia berusaha untuk lunas tapi nggak bisa, terus akhirnya ketimpa masalah dan misalnya mertuanya sakit gitu ya, dan perlu biaya lagi. Terus dia langsung mengkaitkan ini, apakah ini karena dosa saya? Jadi yang kena itu papa mertua. Gitu. Tuhan menghukum dia dengan ya mendatang itu. Nah ini pemikiran yang bisa salah kan, pemikiran yang bisa ngaco. Saya berkata kepada dia, kita nggak tahu yang sebenarnya itu apa. Apakah Tuhan menghukum? Pikirlah, maka Tuhan hukum orang tua mertuamu karena kamu yang berdosa. Agak lucu saya bilang. Orang mungkin lebih memikirkan karena saya berdosa nanti Tuhan hukum anak saya. Tapi ini mertua, gue bilang satu sisi menurut saya itu salah. Di sisi lain, kamu nggak perlu fokus ke sana.
kamu harus fokus kepada, ya kamu sekarang kondisinya seperti apa dan kamu harus melakukan apa. Kamu harus bertobat, kamu harus kembali kepada Tuhan, dan kamu harus ya beresin hidup yang pinjol ini gitu ya. Dengan cara ya kamu harus kerja, kamu harus banting tulang, kamu harus mendapatkan income sehingga kamu bisa bayar, tidak terjerat lagi. Dan saya pikir ya, ada orang-orang yang justru malah semakin terpuruk waktu dia memikirkan dia itu kayak dihukum oleh Tuhan. Bukannya justru malah semakin datang kepada Tuhan gitu ya. Ini Naomi Nah, bukan sepertinya dia mau datang kepada Tuhan, Pak. seakan-akan seperti itu ya. Jadi dia dalam proses kayak mau kembali ke Bethlehem. Sekali lagi kita bisa mengatakan karena dia mendengarkan itu, tapi seberapa dia itu sebenarnya beriman atau kembali mau bertobat misalnya. Nah, yang menarik itu adalah ucapan-ucapan dia. Pertama menunjukkan ya kepahitan, tapi juga ada hal yang sangat selektif. Misalnya dari kalimat-kalimat dia itu menggambarkan itu Allah yang berdaulat, tapi Allah yang tidak mengasihi dia. Allah yang menjadi musuh dia. Dan kedaulatan Allah itu, ya dia nggak bisa lawan. Dia melihat Allah itu begitu berdaulat, bahkan mengacung tangan kepada dia. Allah itu adalah penyebab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia. Ya kan, ya? Ini kan sangat reform. First cause-nya itu Tuhan gitu. Tapi waktu kita melihat interaksinya dengan Ruth, dengan Orpa, kita melihat juga Naomi itu gagal melihat kasih setianya Tuhan. Dan saya pikir orang yang di dalam kondisi seperti ini selalu one-sided di dalam persepsi mereka, melihat realita yang ada. Dan semakin kita terpuruk ke situ, ya semakin kita akan one-sided. Orang yang selalu hanya melihat dia menjadi targetnya Tuhan, Tuhan penyebab kesusahan dia, ya dia nggak bisa melihat akan cinta kasih Tuhan atau kebaikan Tuhan dan sebagainya. Dan saya pikir itu Naomi terjebak ke situ ya. Dia bahkan, ini agak ironis, dia mengatakan di ayat 8 ya, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibumu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab yang kamu tunjukkan, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ini kayak ada kontras ya. Dia bisa kayak memberkati menantunya dan mengatakan kiranya Tuhan menyertai engkau, kiranya Tuhan menyatakan kasih setianya kepadamu, tapi enggak kepada saya. Dan aspek ini dalam pergumulan kalian pernah ngalamin nggak ya? Kalau sampai saya yang paling menderita kayaknya enggak ya. Tapi ada mentalitas korban itu ada sih. Saya jadi agak lebih paham ya. Kadang-kadang film-film itu kan tema-temanya tuh tema-tema yang kayaknya simple gitu. Tema yang ayo udah jatuh berjuang lagi gitu. Saya jadi ingat Spider-Man 2 yang direkturnya masih Sam Raimi gitu kan. Dia si Peter Parker itu udah kayak aduh gue jadi Spider-Man kok gini amat gitu ya. Akhirnya dia give up gitu kan. Udah dia buang kostumnya kan, dia give up. Tapi akhirnya dia balik lagi gitu kan. Saya rasa tema-tema itu tema-tema yang simple ya sebetulnya sangat realistis gitu ya. Maksudnya kehidupan yang ya ini ya kalau di Naomi gini ya. Untuk balik lagi itu ternyata nggak sesimpel itu gitu. Bahkan Naomi juga nggak tahu kan, nanti kalau dia pulang ke sana responnya seperti apa. Tapi di dalam kekacauan seperti itu, emosi dia, pemikiran dia, kita melihat kadang-kadang orang itu bisa sampai kepada level di mana dia seakan-akan tidak lagi bisa berpikir jernih, tidak bisa lagi berpikir dalam kategori yang tepat. Contoh misalnya, dia berkata kepada Orpa dan Ruth untuk kembali kepada rumah ibumu, kembali kepada bahkan kepada bangsamu, kepada ya Allahmu, Chemos, Allahnya Moab. Seakan-akan dia punya pemikiran nanti kedua menantu itu ke Bethlehem, mungkin sesuatu yang negatif akan terjadi kepada mereka, tapi kayak nggak ada pemikiran kalau Yahweh, Allah Israel juga akan memperhatikan mereka.
Jadi kayaknya kamu lebih baik balik ke agamamu, balik kepada Tuhanmu, balik kepada kebudayaanmu, dan jangan ikutin saya. Tapi make sense sih Pak. Maksudnya kalau saya menempatkan diri ke Naomi ya, saya merasa dihukum. Saya nggak mau bawa dua menantu saya juga ikut dihukum. Kena dihukum ya. Jadi ya biarkan mereka pergi gitu. Sama sih ini sih. Dari tadi saya coba memikirkan ya, kenapa dia bisa ngomongin Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu tadi yang Pak Rudi bahas ya. Dan mungkin gak sih dia menyebutkan seluruh kata-kata tajam ini dengan nada yang rendah? Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dalam perasaan yang tahu salah, memang sadar kenapa tangan Tuhan teracung, tapi bukan dengan pemikiran bahwa ini mau menantang Tuhan. Atau juga ketika dia bilang, tetapi ia berkata kepada mereka di ayat 20, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang banyak yang pahit kepadaku. Dia meng-acknowledge, maksudnya dia hanya menyebutkan yang memang itu faktanya kan. Memang banyak yang pahit yang terjadi pada dia. Dan dia menyadari kesalahannya dia hanya mengakui bahwa ya memang yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya ini menunjukkan ini kan realita orang di dalam kepahitan, pergumulan seperti itu. Juga realita dia akan melihat realita itu secara satu sisi, sepihak. Dia tidak. Oh tapi bukan berarti dia nggak mengatakan yang sebenarnya. Saya merasa dia sini ya jujur. Dia menunjukkan kejujurannya dia kepada orang-orang dan ingin menunjukkan kejujuran dia pada Tuhan. Ini yang aku rasakan gitu. Ya, evaluasi yang jujur itu juga evaluasi yang one-sided. Karena dia dalam kondisi seperti itu. Dia tidak bisa quote-unquote even fair di dalam evaluasinya. Dia akan selektif. Selektifnya di bagian mana Pak? Selektifnya lebih jelas di bagian ini nanti. Di ayat, misalnya ayat 21 ya. Ayat 21, dia mengatakan, dengan tangan yang penuh, aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi, menantang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Apa yang dimasukkan oleh Naomi mengatakan, dengan tangan penuh, aku pergi, dan dengan tangan kosong, Tuhan memulangkan aku. Kalau kita ngomong tangan penuh itu apa maksudnya? Suaminya, anak-anaknya. Ada suaminya, ada anak-anaknya. Sekarang nggak ada gitu. Tapi itu juga selektif kan? Selektif itu dia tidak keluar dengan tangan penuh, dia keluar dengan tangan kosong, meskipun ada suami, ada anak-anak, karena dia keluar justru untuk melarikan diri dari kelaparan kan? Dan sekarang apakah dia pulang atau dia dipulangkan oleh Tuhan ke Bethlehem dengan tangan kosong? Enggak juga. Enggak juga sih. Ada Ruth, bahkan ada Orpa yang juga ingin juga mendampingin. Jadi ini kayak selektif nostalgia yang selektif gitu. Dan saya pikir itu sering kita lakukan. Waktu kita mungkin menyesal, waktu kita berasa keputusan kita salah dan harusnya saya tidak melakukan ini, kita akan otomatis kayak nostalgia ke belakang. Wah, alangkah baiknya kalau saya tidak memutuskan seperti ini. Seandainya saya tidak pergi, seandainya saya bisa menghentikan suami saya, atau mungkin seandainya saya bisa menghentikan anak-anak saya untuk tidak menikahi orang Moab. Tapi itu dia punya pemikiran yang saya sebut ya nostalgic selektif yang nostalgia. Saya kan selalu memikirkan yang lama itu lebih baik, dan mungkin dalam pengalaman kita sering gitu. Saya rasa ini kayaknya memang pengalaman manusia ya, maksudnya secara umumnya manusia akan melakukan hal ini gitu.
Eh, saya Defense mechanism-nya kita. bukan, memang kita menyimpan memori itu secara selektif gitu. Kita Oh, memilih, kita itu memilih semua kah atau? semua, Oh, oke. semua. Jadi ada satu ya, saya jadi keinget ada mungkin pernah dengar ada satu podcaster si Stephen Bartlett deh, The Diary of CEO. Dia tuh podcaster yang suka meneliti banyak hal gitu ya. Dan salah satunya adalah di dalam podcast itu dia akan men-setting environment-nya supaya itu akan jadi memberikan pengalaman yang terbaik buat tamunya gitu. Nah, dia baca satu penelitian bahwa dalam satu event yang diingat biasanya itu adalah klimaks dan bagian akhir. Jadi makanya kalau orang selalu ngomong performance itu lebih baik di awal sama di akhir bagus, ya di tengah-tengah mau jelek ya nggak apa-apa, nggak terlalu diingat. Ya, tapi dia karena dia baca itu dan secara statistik manusia itu senangnya mengingat yang klimaks dan yang akhir. Jadi dia akan memberikan satu tokennya itu berdasarkan yang klimaks dan yang akhir gitu. Jadi di bagian akhir itu si tamu diberikan satu buku isinya foto-foto, dan foto-foto itu adalah foto-foto yang dianggap oleh timnya itu adalah bagian klimaks. Jadi waktu dia ngomong, ekspresinya itu difoto. Jadi live banget gitu. Dan begitu pulang, dikasihlah buku itu. Nah itu salah satu tamunya itu waktu dia buka itu dia masuk ke mobil kan, selesai diantar pulang, naik ke mobil, terus si tamu itu waktu buka itu dia sampai menangis loh. Mengingat lagi masa-masa dia lagi di interview gitu oleh si Stephen Bartlett ini. Di situ saya jadi melihat, oh ternyata sebetulnya manusia memang dia punya kemampuan untuk mengingat secara selektif gitu hal-hal yang memang dia ingin ingat, hal-hal yang dia tidak ingin ingat ya hilang, somehow hilang gitu meskipun dia mengalami hal itu gitu. Dan saya rasa itu juga yang kayaknya terjadi, ya saya nggak tahu mungkin ada outlier, tapi kayaknya banyak orang mengalami hal itu. Jadi kalau dalam kasus seperti misalnya suami istri berantem, terus otomatis suami atau istri memikirkan nostalgia pacar masa lalu. Gimana itu? Apakah memang dia selektifly memikir? Iya, saya percaya pada saat dalam satu pengalaman manusia itu akan punya kemampuan tuh untuk memilih apa yang dia mau lihat gitu. Oh ya, tapi kalau lagi berantem ingetnya yang jelek kan? Bukan ingetnya yang ini, bukan sih? Iya, tapi jeleknya itu ada versinya gitu. Ada perspektif yang Realita yang kita hadapi bukan cuma di sinetron, tapi juga real life, kehidupan nyata. Waktu takala misalnya suami istri berantem gitu ya. Dia sedang memproyeksikan pasangan itu sebagai sesuatu yang sangat negatif, dan terus otomatis, bukan otomatis, mungkin ada pemikiran, pacar gue yang dulu itu lebih baik loh. Iya. Ada muncul imajinasi bahwa relasi dia dulu dengan orang lain itu lebih baik. Makanya muncul keraguan, ini benar nggak sih calon yang benar buat saya apa enggak? Atau ya seperti cerita di sinetron, akhirnya selingkuh kembali kepada pacar lama gitu. Atau pas mendadak dalam kejadian seperti itu pacar lama muncul gitu. Dan saya lihat nostalgia yang selektif ini bisa sangat meracunin. Bisa sangat meracunin kita karena kita memikirkan hal-hal yang lama, yang nggak real, tapi kita proyeksikan secara positif karena kita sedang meng-counter sesuatu yang negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu bahaya. Jadi gimana menghadapinya? Saya ngeliat ini yang menarik, kata-kata Ruth ya. Ruth bilang dia kan udah didesak kan sama Naomi untuk pulang ya. Ya, tapi di sini dia bilang ya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Gitu ya. Di mana engkau mati, aku pun mati, di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apa yang memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Saya ngerasa ini jadi gereja ya, maksudnya komunitas ya. Maksudnya orang Moab
tapi dia bisa ambil satu iman gitu ya. Dia di sini Tuhannya Tuhan gede gitu ya kalau di ini ya. Jadi dia ini Tuhan Israel kan berarti kan ya. Ada satu pengakuan iman dan akhirnya dua orang ini pulang ke Bethlehem. Saya rasa mungkin komunitas yang punya iman yang sama itu bisa mungkin menahan ya itu tadi selektif nostalgia yang mungkin hanya pengen memuaskan hati kita yang memang udah jatuh dalam dosa, tapi ini bisa ditahan supaya jangan sampai kebablasan gitu. Meskipun nggak bisa langsung recover secara langsung ya, tapi ini kata-kata yang sangat indah ya sebetulnya di sini. Bahkan sampai ngomong tuh, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Itu kayak ada satu Kayak ikatan. janji pernikahan. Iya. Iya. Ya, yang mau menikah nggak tahu kalau diambil di ayat ini. Iya. Ya, jadi ini saya ngerasa ada satu penghiburan ya sebetulnya. Ya, memang mungkin Naomi belum bisa melihat, ini saya kurang tahu juga ya di sini. Tapi kayaknya memang kalau dari kata-katanya Naomi belum bisa melihat ternyata ini kok ada satu mantu ya. Dan bahkan mungkin kalau di zaman kita kayaknya mertua sama mantu bisa kayak begini kok kayak Iya. wow. Ini kok Itu kayak apa, Allah? mujizat. Impian semua mertua-mertua. Nah, iya. Jadi saya rasa luar biasa di sini. Ada satu keindahan ya yang diucapkan oleh Ruth kepada Naomi, dan saya rasa ini saya rasa Naomi di sini mungkin ditulisnya ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dan dia berhentilah ya berkata. Jadi berhenti dia untuk mendesak Ruth untuk pergi ya. Tapi saya rasa juga di situ Naomi ada penghiburan gitu ya. Oh, ada satu orang nih kok bisa sampai begini ya. Tetap bukan hanya ke dia ya, tapi dia percaya sama Tuhan gitu kan ya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku kalau aku tuh lepas dari kamu, aku pisah sama kamu daripada maut. Jadi ada satu komitmen. Ya, itu nanti ada kontrasnya sama Orpa gitu ya. Cuman mungkin dalam aspek ini kita diingatkan hati-hati terhadap Iya. ini ya, selektif nostalgia. Iya. Gitu. Dan itu sering terjadi waktu kita di dalam kondisi yang justru nggak baik. Iya. Kondisi yang kita anggap negatif, dan kita bisa melakukan itu. Oke, kira-kira apa yang bisa kita pelajari di Naomi? Dan saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting waktu di tengah-tengah pergumulan dia. Di ayat 6 mengatakan dia mendengar Tuhan sudah perhatikan umatnya dan memberikan makanan, terus dia memutuskan untuk pulang. Gitu. Ini gesture yang sangat penting di dalam setiap kehidupan kerohanian kita. Tadi saya bilang mungkin kadang-kadang kita berasa Tuhan jauh, Tuhan diam, Tuhan kayak nggak ada gitu ya. Ada seorang pengkhotbah mengingatkan, kalau kita tak kalah memikirkan atau merasa Tuhan itu jauh, tidak ada, absen dari kita, kita mungkin boleh memikirkan itu adalah undangan Tuhan yang dia kayak munculkan dalam hati kita untuk merindukan dia, untuk memikirkan, mengarahkan perhatian kita justru kepada dia. Karena kalau kita nggak peduli, kita nggak mungkin merasakan itu. Saya nggak peduli Tuhan ada nggak ada gitu ya. Hidup fine-fine aja. Dan biasa dalam kehidupan kita yang baik-baik saja, kita nggak terlalu mikirin itu. Waktu kita hidup lancar, kita nggak mikirin Tuhan itu jauh, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu absen. Kita selalu mikir, oh Tuhan ada di sebelahku. Tapi justru waktu kita susah, kita bergumul, dan kita benar-benar dalam kondisi berasa, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Dan di manakah Engkau? Nah, pengkhotbah itu mengatakan di momen itu sebenarnya Tuhan sedang membangkitkan di dalam dirimu untuk datang kepada Dia. Bukan justru mengatakan Tuhan nggak ada, ya sudah, saya nggak peduli lagi. Dan gesture untuk kembali ini sangat penting. Saya pikir nggak ada aspek yang lebih penting dari kehidupan kerohanian kita, tak kala kita berasa, baik kita merasa kita dihakimi Tuhan, baik kita merasa kita ditinggal di Tuhan, baik kita merasa kita kesendirian, gesture justru yang kita memaksa diri kita untuk datang kepada Tuhan, itu sangat penting. Karena itu satu-satunya harapan kita sih sebenarnya. Nggak ada lagi. Jadi kira-kira kalau kita mau lihat sisi positifnya dari Naomi apa? Dia masih mau
kembali Dia masih mau kembali. ke Bethlehem. Saya jadi keinget satu cerita ya, maksudnya di Perjanjian Baru ya, waktu Lazarus meninggal itu, Tuhan Yesus itu kan dia sengaja terlambat gitu kan, akhirnya Lazarusnya meninggal. Dan pada saat saya lupa si Maria apa si Marta, kayaknya kalau nggak salah si Marta ya. Tuhan kenapa terlambat gitu? Kalau kamu datang tepat waktu, saudara kami masih bisa hidup. Dan banyak orang menangis gitu ya. Konteksnya kan Tuhan tuh ngelihat kesedihan yang luar biasa di situ ya. Tuhan Yesus menangis di situ. Ya, pakai kata masgul lagi. Jadi ada marah dan nangis gitu ya. Kalau saya dengar kalau nggak salah dari Pak Billy waktu itu pernah. Dan di situ itu saya melihat waktu Tuhan punya perasaan masgul itu menarik ya. Maksudnya saya nggak tahu ya, tapi nggak ada setengah hari Lazarus dibangkitin gitu loh. Dan Tuhan tahu gitu kan. Dan ditanya kan, maksudnya Lazarus mati ya supaya Tuhan dimuliakan kan. Tuhan Yesus sudah ngomong. Jadi dia sudah foresee itu gitu. Dia sudah tahu. Tapi di dalam prosesnya ya Tuhan tuh menangis gitu. Dan Tuhan bisa marah. Saya ngeliat di sini proses ini sesuatu yang positif. Memang ada selektif nostalgia yang kita harus waspadai ya. Tapi pergumulan Naomi di sini adalah pergumulan dia dengan Tuhan gitu. Dia ada dia mungkin komplain, dia mungkin marah sama Tuhan, atau saya nggak tahu ya di sini apa yang dirasakan oleh Naomi sebenar-benarnya. Mungkin juga itu satu-satunya yang bisa dia lakukan karena dia bukan ateis. Sesuatu yang common yang harus dilakukan yaitu kembali kepada Tuhan. Dan saya rasa itu yang baik ya. Maksudnya dalam satuan tertentu kadang-kadang kita justru malah nggak ngelakuin ini gitu. Waktu kita dalam kesulitan gitu ya. Kita mungkin keep distance. Keep distance dan kita mungkin jadi ngejauh ya. Saya jadi harus merefleksikan ke diri saya sendiri juga gitu kalau hal ini terjadi gitu ya. Tapi saya rasa ini salah satu contoh yang Alkitab kasih tunjuk ke kita ya. Waktu bergumulnya sama Tuhan gitu. Dia ya dan ya sepertinya Tuhan memberikan sesuatu dan dia tidak menghukum lebih dengan perkataan-perkataan ini. Tapi ini salah satu proses yang Naomi lakukan, dan di situ justru ada humannya di sini gitu ya. Maksudnya kita sebagai manusia yang percaya sama Tuhan, hidup memang nggak selalu lancar. Keputusan kita juga tadi kita pernah bahas, kita nggak tahu juga konsekuensinya seperti apa. Dan pada saat terjadi sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, kita bergumul sama Tuhan ya. Ada proses ini. Ada satu tema yang menarik dari penulisan ini di ayat ke-6, kan dia kembali karena dia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Gitu ya. Saya ingat satu istilah, pergi ke tempat di mana Tuhan sedang bekerja. Go where God is working. Gitu ya. Dan aspek ini saya pikir juga ada pada Naomi, karena kalau tetap tinggal di Moab, ya dia bisa. Ada makanan kan? Ada keluarga yang bisa jaga dia. Tapi apakah dia punya perasaan saya pengen pulang kampung kah atau apakah? Tapi penulis menekankan alasan dia pergi itu karena dia melihat Tuhan bekerja di sana. Dan saya pikir ini satu sikap yang sangat penting dan harusnya aman bagi kita, yang harus kita kejar, yaitu tak kala kita melihat Tuhan ada bekerja di mana, kita ke sana. Kita mengikuti ke situ. Dan itu pasti selalu jawaban yang respon yang tepat ya. Tak kala kita peka terhadap Tuhan ada di mana dan kita ke sana. Ya. Dan saya pikir mungkin keputusan ini yang menggambarkan ada sisi aspek bijaknya dari Naomi. Ya. Terlepas dari apapun motivasinya. Bagi kita bisa mengambil poin ini, ya, peka terhadap di mana Tuhan ada, peka terhadap di mana Tuhan bekerja, dan kita harusnya ada di sana. Waktu tadi Pak, saya bilang kan dia tuh kembali kepada Naomi tuh kembalikan kepada Tuhan dan mengucapkan ya walaupun dengan yang kata-kata yang tajam tapi kembali kepada Tuhan. Saya mikir ya karena yang tadi juga Pak Rudi udah bilang ya, dia tuh emang udah merasa nggak ada harapan gitu. Jadi kayak ya udah satu-satunya yang bisa gue lakukan adalah
itu gitu. Karena saya bukan ateis, jadi saya bisa ngomong sama Tuhan. Nah, belakangan ini tuh yang saya alami ya jauh dari Naomi, tapi ya seperti ini. Makanya tadi saya sempat ngomong sama Pak Rudi, saya merasa ya Naomi tuh ya ini adalah ungkapan kejujurannya Naomi ketika menghadapi kondisi ini. Nah, di dalam pergumulan saya tentang anak gitu, ada kondisi yang dimana ya ini saya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tidak ada, jadi tidak ada harapan dari pihak saya gitu apa yang bisa saya lakukan. Dan ya saya saya nggak merasa Tuhan menghukum sih. Cuman maksudnya saya mempertanyakan itu kepada Tuhan gitu. Dan nah apakah itu nggak boleh Pak? Gitu. Makanya tadi saya mempertanyakan itu, karena apakah kita tuh nggak bisa dengan jujur menyatakan apa yang kita pikirkan dan ya dan ini memang karena saya bukan ateis juga, jadi ya saya mempertanyakannya kepada Tuhan Ya. gitu. Justru Tuhan kan mengundang kita untuk bergumul secara jujur di hadapan Dia. Kan? Kita lihat itu pergumulan para pemazmur di kitab Mazmur, banyak pergumulan yang jujur gitu ya. Dan itu tempat yang Tuhan berikan dan Tuhan nggak pernah marahin orang yang bergumul seperti itu. Ada perbedaan antara bergumul dan akhirnya mempertanyakan Tuhan dengan sikap yang negatif, sama bergumul dan mencurahkan secara jujur apa yang ada dalam hati kita, termasuk ketidakpengertian kita, termasuk kekesalan kita dan sebagainya. Justru Tuhan mengundang kita, dan itu ratapan. Ratapan itu begitu powerful, sarana yang Tuhan siapkan bagi kita untuk kita bisa bergumul bahkan menangis di hadapan Dia. Tapi di Alkitab, pemazmur yang meratap, orang-orang yang meratap itu tidak meratap dengan mindset untuk melawan Tuhan atau marah kepada Tuhan atau menghakimi Tuhan, enggak. Mereka simply bergumul secara jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengundang kita melakukan itu. Dan justru di dalam kejujuran pergumulan itu seringkali Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita. Belum tentu solusi ada kan. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita mungkin untuk menghadapi pergumulan itu. Tapi ratapan itu salah satu aspek yang sangat-sangat penting dalam kesalehan kerohanian kita. Saya pikir orang kalau lihat dari aspek psikologis saja, mengevaluasi soal sarana ratapan, dia akan mengatakan ratapan itu esensi dalam kehidupan manusia secara psikologis. Tapi kita melihat ya Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia, untuk meratap, untuk berdoa. Ratapan juga ada ratapan yang bahkan meminta Tuhan untuk menghakimi gitu, kejahatan yang ada. Ya. Dan itu undangan dari Tuhan. Oke. Kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, Pak.